Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti atau yang biasa dikenal dengan Mekar Budi sudah berdiri sejak tahun 60-an. Almarhum Bapak Haji Budi Trisno dan Bapak Eko Karman merupakan pendiri dari Paguyuban Mekar Budi sendiri, dengan penasihat Paguyuban Mekar Budi, Ibu Haja Sutatik. Kini Paguyuban Mekar Budi sudah diwariskan kepada Bapak Nasrul Haq Husinsa atau biasa dikenal dengan Bang Eki. Beliau merupakan public speaker, content creator, dan eksekutif produser dari ISM TV Media. Kini beliau menjabat sebagai Ketua Umum dari Paguyuban Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti atau yang biasa kita kenal Mekar Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Rahayu. Nama saya Nasrul Haq Husinsa, tapi biasa dipanggil Bang Eki. Saya seorang public speaker, content creator, youtuber, eksekutif produser dari ISM TV Media. Dan saya juga seorang pewaris dari Paguyuban Mekar Budi, yang singkatan dari Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti. Itu ajaran Budi Pekerti luhur dari Jawa, Nusantara, ajaran cinta, welas asih untuk seluruh umat manusia. Baik. Oke, udah lama sih, itu tahun didirikan oleh dua orang, almarhum mertua saya, Bapak Haji Budi Trisno dan Mbah Eko Karman. Ya, mereka adalah pegawai negeri dari Kementerian Koperasi, dan mereka itulah manusia Jawa sejati yang dari kecil itu udah latihan meditasi, semedi, segala macam, olah nafas, latihan kebatinan lah, dan mereka itulah pendiri dari Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti. Itu tepatnya saya lupa, sekitar tahun 60-an mereka berdua mendirikan Mekar Budi. Dan mereka sudah wafat dan sekarang diwariskan saya adalah badan pewaris daripada Mekar Budi. Baik Pak. Oke, ada 3 platform ajaran budaya spiritual Mekar Budi. 1, Sangkan Parningun Dumadi, ya. 2, Memayu Hayuning Bawono. 3, Manunggaling Kaula Lan Gusti. Ya, ini ajaran leluhur Nusantara, khusus di Jawa, ya. Karena Mekar Budi itu dikreasi oleh 2 orang manusia Jawa sejati, ya, dan punya platform 3 itu, ya. Saya ulangi, ya, disebut Manunggaling Kaula Lan Gusti, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, dan kita bisa melatih olah rasul. Kita bisa mendengar suara Tuhan di batin kita. Jadi ada latihan kejiwaannya dari Mekar Budi untuk bisa tajam, ya, mendengarkan bisikan Tuhan. Itu 1. Nah, yang dibilang Manunggaling Kaula Lan Gusti. Yang 2, Sangkan Parning Dumadi. Itu adalah kita mesti tahu asal kita sebagai manusia itu dari mana, ya. Siapa kita, ya. Siapa kita, lahir kita dari mana, dan kembali kita nantinya kemana, ya. Jadi ujung-ujungnya ke Tuhan juga sih, ya. Karena kita makhluk Tuhan yang paling sempurna, berasal dari Tuhan, punya misi mempercantik
alam semesta, melestarikannya, memelihara, bukan merusak ya. Karena kita mesti tanggung jawab kepada Tuhan lagi, nanti kembali ke Tuhan ya. Itu sangkan paling dumadi ya. Nah itu yang ketiga, Memayu Hayuning Bawono. Nah Memayu Hayuning Bawono itu adalah, tadi saya sempat bahwa manusia itu punya tanggung jawab melestarikan, mempercantik alam semesta. Karena alam semesta itu adalah kita sendiri. Manusia adalah alam semesta, ya, kita sendiri, dan sungguh hal yang tidak benar kalau manusia itu merusak alam semesta. Makanya manusia yang belajar budaya spiritual kayak Mekar Budi ini biasanya melestarikan alam semesta. Dia seorang pecinta alam, penyayang binatang. Saya piara kucing, ya, dan saya juga selalu dekat sama alam. Ya, biasanya kayak gitu. Lihat aja banyak suku Baduy melihara alam. Ya. Peka lah terhadap alam. Peka. Ya, jadi kita melestarikan alam, mempercantik alam. Ya, itu 3 platformnya itu. Oke, tujuannya seperti tadi. 1, melestarikan budaya spiritual Nuswantoro, supaya hubungannya ke ini kan, human capital management. Bagaimana character building kita bangun ya, HRD ya, human resources. Jadi kita memperkuat kualitas manusia ya. Kita belajar melihat diri sendiri ke dalam agar kita keluarnya tuh bisa bagus, positif. Jadi selalu positive thinking. Kira-kira seperti itu. Oke, good question. Jadi gini, agama dan kepercayaan itu sebenarnya seperti gembok demak kunci, ya. Orang bilang agama itu dari langit, ya, agama langit, ya, merujuk pada berbagai macam agama yang intinya datang dari Tuhan, dari langit, tapi dibawa oleh para nabi, ya. Nah kalau kepercayaan nih kayak Mekar Budi itu, orang suka bilang kalau pakai istilah agama, dibilang agama bumi, datangnya dari bumi. Bumi itu adalah ibu pertiwi kalau Nusantara, datangnya dari bumi, ya. Jadi manusia menyatunya ke bumi, kan ibu kan. Kalau langit tuh bapak, bapak Angkoso, kalau orang Jawa bilang bapak Angkoso. Kalau bumi ibu pertiwi, ya. Jadi sebenarnya kayak gembok berkunci. Saling berkaitan lah. Agama itu dari langit. Kalau kepercayaan itu dari bumi. Gembok berkunci. Jadi salah kalau bertentangkan gitu. Ya, saling isi mengisi sebenarnya. Saling mendukung lah ya, ya Pak. Betul. Saya tadi bilang pendirinya ada 2, mereka manusia Jawa, orang-orang Jawa, ya. Kalau di Jawa itu ada ajaran filosofinya adalah kejawen, ya. Tapi mungkin di Batak ada lagi, saya juga nggak tahu sebutannya apa. Di Sulawesi ada, di Papua juga ada ajarannya. Tapi tiap provinsi, tiap suku ada ajarannya. Kalau di Jawa dibilangnya kejawen lah, ininya, ya. Jadi kalau ditanya ada hubungannya, jelas ada hubungannya, ya. Dan apalagi para pendirinya itu dua-duanya emang manusia Jawa yang dari kecil itu kerjaannya olah batin, semedi, segala macem. Kental lah dengan aliran kejawennya. Belajar macam-macam tentang ilmu
olah rasul, olah batinnya gitu. Oh, baik. Oke. Sebenarnya sempat besar, tapi hanya sekedar di besarnya itu nggak sampai ke luar negeri ya. Kayak ada kayak Subud tadi saya bilang ya. Perjalanan, Sumarah itu banyak anggotanya sampai ada di luar negeri segala macam. Kalau Mekar Budi belum sampai. Ada sih kakak ipar saya di Amerika, beliau juga belajar, tapi belum sempat ngembangin ya. Jadi Mekar Budi itu baru lokal di Indonesia. Dulu zaman almarhum ayah saya ada beberapa cabangnya di daerah juga, Solo segala macam. Tapi sekarang kita konsolidasi ke dalam karena banyak anggotanya sudah wafat, sudah keluar, mendirikan paguyuban baru, ada kayak gitu kan. Kita konsolidasi ke dalam. Jadi saya hanya membina kader keluarga saat ini ya, ke dalam. Oke. Tantangannya untuk kaderisasi itu banyak, nggak cuma di Mekar Budi, di paguyuban yang lain juga sama. Jadi kadang-kadang anak-anak generasi milenial, zilenial ini perlu diajak ya untuk turut melestarikan. Tapi kan caranya mesti beda. Mungkin kalau cara saya mereka bosen nanti ngapain sih Bang Eki ngomong gitu. Makanya saya juga mencoba meramu dengan latihan olah napas segala macam supaya ada kesehatan buat mereka gitu lah. Itu salah satu cara ya. Dan kita tidak eksklusif. Jadi gini, tidak kenal, kalau nggak kenal tidak sayang. Jadi emang mesti terbuka, terutama kepada 5 agama ya. Makanya dari pemerintah juga suka memfasilitasi ya. Contoh nih kayak Mekar Budi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita terdaftar juga di Kesbangpol DKI ya. Itu mereka membina kita supaya kita tidak terjadi konflik dengan agama lain. Ada, jadi pemerintah juga bantu ya supaya tidak terjadi konflik. Dan tapi kita juga mesti buka diri sama kelompok-kelompok besar, kelompok agama. Makanya kita suka diundang, bagusnya ya, pemerintah memfasilitasi diundang pertemuan dengan berbagai agama juga. Ya. Baik. Nggak cuma Mekar Budi ya, penghayat kepercayaan itu ya. Jadi yang sudah dilakukan pemerintah jelas secara legalitas kita kuat. Kan ada di Undang-Undang Dasar ya pasal 29. Itu jelas bahwa agama dan kepercayaan. Ya, ada itu kan kalau kalian baca bahwa keberadaan kepercayaan juga ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Kedua, pemerintah itu sudah memfasilitasinya dengan mereka buat KTP ya. Boleh sekarang. Sudah diboleh. Dulu, zaman dulu KTP-nya mesti ada agama. Islam, Kristen, Katolik. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak nyaman. Gue kan bukan Muslim, tapi kok gue disuruh pakai, dipaksa, tanda kutip ya, mesti ada agamanya. Kalau sekarang boleh, kolom agamanya kepercayaan, boleh sekarang. Nah itu bagus, pemerintah sudah mengakui bahwa sekarang di kolom agama boleh ditulis kepercayaan atau dikosongkan.
Oke, untuk mengedukasi masyarakat, saya menggunakan media YouTube channel. Saya nulis buku juga ya tentang character building, motivasi, dan ajaran-ajaran tersebut saya bikin konten. Saya ada YouTube channel, teman-teman coba buka ISM TV Media, itu banyak ajaran-ajaran Mekar Budi, saya bikin konten di situ. Baik, Ya, baik. supaya masyarakat juga mengenal. Lebih mengenal. Ya, jadi cara saya di zaman supaya mengenalkan pada generasi milenial, zilenial, saya jadi YouTuber. Supaya mereka lihat nih, ada konten, mudah-mudahan mereka bisa menonton konten itu dan menghubungi saya kalau mau belajar. Baik. Ya baik Pak, kira-kira segitu aja sih pertanyaan dari kami. Untuk waktu dan tempatnya terima kasih. Oke. Udah lah. Rahayu.